Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari Amsal 15 ayat 2-33. Lidah orang bijak mengeluarkan pengetahuan, tetapi mulut orang bebal mencurahkan kebodohan. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Lidah lembut adalah pohon kehidupan, tetapi lidah curang melukai hati. Orang bodoh menolak didikan ayahnya, tetapi siapa mengindahkan teguran adalah bijak. Di rumah orang benar ada banyak harta benda, tetapi penghasilan orang fasik membawa kerusakan. Bibir orang bijak menaburkan pengetahuan, tetapi hati orang bebal tidak jujur. Korban orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi doa orang jujur dikenannya. Jalan orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi siapa mengejar kebenaran, dikasihinya. Didikan yang keras adalah bagi orang yang meninggalkan jalan yang benar, dan siapa benci kepada teguran akan mati. Dunia orang mati dan kebinasaan terbuka di hadapan Tuhan, lebih-lebih hati anak manusia. Si pencemooh tidak suka ditegur orang, ia tidak mau pergi kepada orang bijak. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Hati orang berpengertian mencari pengetahuan, tetapi mulut orang bebal sibuk dengan kebodohan. Hari orang berkesusahan buruk semuanya, tetapi orang yang gembira hatinya selalu berpesta. Lebih baik sedikit barang dengan disertai takut akan Tuhan daripada banyak harta dengan disertai kecemasan. Lebih baik sepiring sayur dengan kasih daripada lembu tambun dengan kebencian. Si pemarah membangkitkan pertengkaran, tetapi orang yang sabar memadamkan perbantahan. Jalan si pemalas seperti pagar duri, tetapi jalan orang jujur adalah rata. Anak yang bijak menggembirakan ayahnya, tetapi orang yang bebal menghina ibunya. Kebodohan adalah kesukaan bagi yang tidak berakal budi, tetapi orang yang pandai berjalan lurus. Rancangan gagal kalau tidak ada pertimbangan, tetapi terlaksana kalau penasihat banyak.
Seseorang bersuka cita karena jawaban yang diberikannya, dan alangkah baiknya perkataan yang tepat pada waktunya. Jalan kehidupan orang berakal budi menuju ke atas, supaya ia menjauhi dunia orang mati di bawah. Rumah orang congkak dirombak Tuhan, tetapi batas tanah seorang janda dijadikannya tetap. Rancangan orang jahat adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi perkataan yang ramah itu suci. Siapa loba akan keuntungan gelap, mengacaukan rumah tangganya, tetapi siapa membenci suap akan hidup. Hati orang benar menimbang-nimbang jawabannya, tetapi mulut orang fasik mencurahkan hal-hal yang jahat. Tuhan itu jauh daripada orang fasik, tetapi doa orang benar didengarnya. Mata yang bersinar-sinar menyukakan hati, dan kabar yang baik menyegarkan tulang. Orang yang mengarahkan telinga kepada teguran yang membawa kepada kehidupan akan tinggal di tengah-tengah orang bijak. Siapa mengabaikan didikan membuang dirinya sendiri. Tetapi siapa mendengarkan teguran, memperoleh akal budi. Takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat, dan kerendahan hati mendahului kehormatan. Amsal 15 ayat 2-33. Inti dari ayat emas renungan kita adalah: orang yang mengarahkan telinga kepada teguran yang membawa kepada kehidupan akan tinggal di tengah-tengah orang bijak. Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah Teguran yang Membawa Kehidupan, ditulis oleh Karen Pimpo. Aku sudah mengajaknya bicara baru-baru ini, dan itu tidak mudah, kata Sally. Membicarakan masalahnya memang tidak nyaman, tetapi aku rasa sikap dan tindakannya perlu diluruskan agar ia tidak lagi menyakiti orang-orang di sekitarnya. Sally sedang berbicara tentang seorang wanita muda yang ia bimbing. Meski tidak nyaman, percakapan tersebut membuahkan hasil dan justru memperkuat hubungan mereka. Bahkan, beberapa minggu kemudian, kedua wanita itu dapat berbicara tentang tema kerendahan hati dalam kebaktian doa di gereja mereka. Percakapan sulit seperti itu juga mungkin dialami di luar konteks pembimbingan rohani. Misalnya, ketika kita perlu berbicara empat mata dengan seorang saudara atau saudari seiman kita. Kitab Amsal, dengan hikmat yang tak lekang oleh waktu, berkali-kali berbicara tentang pentingnya kerendahan hati dalam memberi dan menerima teguran. Bahkan, kritik yang membangun disebut dapat membawa kepada kehidupan, dan menuntun orang kepada hikmat sejati, dapat kamu temukan dalam Kitab Amsal 15 ayat 31. Kitab Amsal 15 ayat 5 berkata bahwa orang yang menolak didikan itu bodoh. Tetapi mereka yang mengindahkan teguran adalah orang bijak. Intinya, siapa benci kepada teguran akan mati, seperti yang Sally saksikan. Kebenaran yang disampaikan dengan kasih dapat memperbarui sebuah hubungan. Adakah seseorang dalam hidup Anda yang perlu menerima teguran yang membawa kehidupan dengan kasih? Atau mungkin Anda baru menerima nasihat yang bijak, tetapi sempat tergoda untuk menanggapinya dengan kemarahan atau bahkan mengabaikannya. Ingatlah, orang yang tidak mau dinasihati, tidak menghargai diri sendiri. Orang yang mau menerima teguran, menjadi berbudi. Marilah memohon kepada Allah untuk memampukan kita memberi dan menerima teguran dengan rendah hati hari ini. Dari ayat renungan kita yang tertulis,
Orang yang mengarahkan telinga kepada teguran yang membawa kepada kehidupan akan tinggal di tengah-tengah orang bijak. Dari ayat itu kita dapat melihat bahwa manusia tidaklah sempurna sehingga Tuhan ingin manusia belajar dari ketidaksempurnaan itu dengan cara teguran. Tuhan memberitahu ketika manusia melewati batas, lari dari ketetapan dan tidak pada koridornya. Tuhan ingin pastikan manusia pada batasnya, maka manusia ditegur, diberitahu, diajar, maka Tuhan memberikan wejangan di dalam kitab Amsal ini agar kita manusia mengerti tujuan Tuhan bahwa teguran itu bukan rasa benci atau marah tapi pengingat saja. Jangan putus asa, jangan takut, kembali kepada Tuhan, sampaikan keluh kesahmu dan terima berkat Tuhan. Ketika teguran Tuhan datang maupun teguran dari sesama manusia, kita harus sikapi dengan baik, lihat sisi positifnya dan terima karena itu adalah rasa kepedulian sesama kepada kita. Amin. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Bagaimana sikap Anda saat menerima kritik yang membangun? Kerendahan hati seperti apa yang Anda tunjukkan? Hal ini patut kamu ketahui. Di dalam kitab Amsal, orang bijak adalah orang benar yang taat kepada Allah dan hidup sesuai ajaran kitab suci. Sebaliknya, orang bodoh menghina didikannya. Selain di ayat renungan yang saya bacakan tadi, kamu juga bisa lihat di kitab Mazmur 14 ayat 1. Salomo membandingkan sikap, perbuatan, dan kata-kata orang berhikmat dan orang bodoh, terutama dalam Amsal 10 ayat 1-15. Amsal 15 menggambarkan orang saleh sebagai orang yang berakal budi, mencari nasihat yang saleh, berkata-kata yang baik, hidup berhikmat, dan menunjukkan kerendahan hati. Orang benar itu suci hatinya, jujur, dapat mengendalikan diri, senantiasa berdoa, penuh sukacita, mau diajar, dan takut akan Tuhan. Pentingnya hidup memuliakan Allah ditegaskan di Amsal 1 ayat 7 dan diulang di Amsal 9 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Amin. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami.
untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.